Selamat pagi semua. Hari ini hari Senin ya, tanggal 2 November. Kita sudah masuk di bulan November. Ingat, harus tetap semangat ya. Kita bertemu kembali di pelajaran informatika ini. Di mana di hari ini saya akan membahas tentang mata pelajaran informatika yaitu Microsoft Excel. Ya, ingat Microsoft Excel. Nah, kalian tentu sudah pernah belajar tentang Microsoft Excel waktu di kelas 7. Ya, di kelas 7 itu kita udah belajar tentang Microsoft Excel. Sebenarnya untuk kelas 8 ini, jadi kita akan mendalami lagi ya fungsi-fungsi yang telah kita pelajari di kelas 7 ya. Jadi kita menambahkan lagi fungsi-fungsi lain untuk di kelas 8 ini. Kalian simak materi ini ya. Nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Sekarang kita perhatikan dulu slide yang akan saya tampilkan di sini. Slide-nya ya, yaitu adalah kita belajar untuk aplikasi pengolah angka, yaitu adalah Microsoft Excel. Ya, ingat bahwa Microsoft Excel digunakan untuk pengolah angka. Beda dengan Microsoft Word sebagai pengolah kata. Sangat berbeda ya. Oke. Microsoft Excel yaitu termasuk di dalam Microsoft Office yang mana ya berfungsi sebagai aplikasi pengolah angka. Jadi dia nanti akan berhubungan dengan angka-angka. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada siswa dapat melihat lembar kerja dari Microsoft Excel. Jadi kalian harus memahami seperti apa lembar kerja Microsoft Excel tersebut. Di kelas 7 sudah pernah belajar, sekarang kita ingin melihat saja, ya, melihat kembali. Yang kedua, siswa dapat melakukan perintah sederhana. Nah, perintah sederhana apa? Dari perintah save atau menyimpan, kemudian dari perintah membuka, dari perintah membuka lembar baru. Nah, itu adalah perintah-perintah sederhana. Atau bahkan juga untuk melakukan perintah cut, copy, atau paste. Ya. Jelas ya? Jadi perintah sederhana dulu saja. Yang ketiga, siswa dapat melakukan perintah simpan. Nah, tadi sudah saya bahas, yaitu perintah simpan yaitu adalah save. Simpan itu ada dua jenis. Yang pertama save, dan yang kedua adalah save as. Beda ya? Nanti perbedaannya apa kita belajar. Bagi yang sudah tahu, ya bagus, kita mengulang kembali bersama-sama. Untuk materi hari ini, itu ada di buku di halaman 62, di LKS. Ya. Jadi di buku halaman 62, LKS kalian buka halaman 62. Ya, di sini ada pertanyaan, kita mengingat kembali, apa sih Microsoft Excel itu? Ya, Excel itu apa? Nah, itu ya. Kita sudah belajar di kelas 7 Microsoft Excel, ya tampilannya seperti apa saat kita membuka lembar kerja, itu tampilan seperti apa, ya berupa kotak-kotak.
sangat berbeda sekali dibanding dengan Microsoft Word ya. Microsoft Excel itu tadi sudah dijelaskan sedikit di atas bahwa Microsoft Excel itu adalah sebagai aplikasi pengolah angka. Ingat, pengolah angka. Ya, jelas ya. Jadi pengolah angka. Jadi dia nanti untuk berhitung. Jadi menghitung data-data yang sangat banyak, tidak menggunakan kalkulator, tapi menggunakan Microsoft Excel. Ya, itu kegunaan utama dari Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program bagian dari Microsoft Office. Tadi saya jelasin ya Microsoft Office. Jadi Microsoft Office itu ada Microsoft Word yang sudah kalian pelajari, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint yang saat ini muncul, ya ini PowerPoint, ya, atau Microsoft Visual Basic itu termasuk ya. Jadi yang berhubungan Microsoft Outlook, email. Jadi yang berhubungan dengan Office itu ada 3 biasanya, atau 4 ada akses. Jadi Microsoft Word, Excel, akses, ya. Nah itu ya. Kemudian PowerPoint. Jadi berfungsi untuk mengolah angka. Tadi jelas ya, mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom. Ingat, baris dan kolom ya. Jadi ada baris dan ada kolom. Bedanya itu dengan Microsoft Word. Ya, kita buka. Ini adalah logo dari Microsoft Excel. Biasanya itu dia logonya adalah huruf X, kemudian di Excel itu logonya. Kalau Microsoft Word itu logonya adalah W, ya, itu adanya logonya W. Windows itu jendela yang jadi kalau Microsoft Word itu dia lambangnya seperti huruf W, merupakan Microsoft Word atau Word. Kalau Windows itu dia berupa kayak kotak 4 begitu ya. Dan pada saat kita buka Microsoft Excel, akan muncul tampilan seperti yang ada di depan kalian. Itu kotak-kotak. Tadi dijelaskan bahwa Microsoft Excel terdiri dari baris dan kolom, atau kolom dan baris. Kolom itu ditandai oleh huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Saya ulangin. Kolom itu ditandain oleh huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Banyak ya. Kemudian baris ditandain oleh angka. Angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, satu kotak ini namanya adalah sel. Ya. Adalah sel. Jadi satu kotak ini namanya sel. Saya ulangin. Microsoft Excel terdiri dari kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Dan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Ya. Jadi lembar seperti ini. Di atas itu namanya menu, file, home, insert, page, itu sama saja seperti di Microsoft Word. Itu adalah merupakan menu. Ya. Lanjut. Nah, tadi satu kotak itu disebut sebagai sel. Ya. Sel itu adalah pertemuan kolom dan baris. Pertemuan kolom dan baris. Jelas ya? Tadi kolom ditandain oleh huruf kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Dan baris ditandain oleh angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Jadi satu kotak namanya sel. Jadi dia pertemuan kolom dan baris. Sebutin kolomnya dulu. Misalnya, ini disebut sebagai sel C5. Kenapa C5? Karena dia berada pada kolom C dan baris ke-5. Itu ya. Maka dikatakan sebagai selnya sel C5. Paham ya?
Jadi ingat bahwa sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Ya, paham? Jangan lupa menyebutkan kolom dulu. Jangan lupa menyebutkan kolom dulu, baru kemudian barisnya. Ya. Oke, contohnya saya ulangi lagi. Contohnya tadi ini adalah ini disebut di sel C5 karena dia berada pada kolom C baris ke-5. Maka dikatakan sebagai sel C5. Paham ya? Oke. Nih, sel C5. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang di depan, itu adalah letak-letak sel. Letak sel, ya. Yang pertama ini ada contoh, itu angka 783. 783 ini berada pada sel berapa? Saya ulangin. Angka 783 ini berada pada sel berapa? Kita harus tahu selnya. Yang pertama adalah sebutkan dulu kolomnya. 783 ini berada pada kolom B baris ke-3. Jadi, dia dikatakan berada pada sel B3. Ya, saya ulangin. Angka 783 ini berada pada sel B3. Kenapa? Karena dia berada pada kolom B dan baris ke-3. Maka dikatakan selnya B3. Paham ya? Di bawahnya ada 5002. 5002 berada pada sel berapa? Ya, nah, kita lihat sini. Berada pada sel berapa? 5002. Dia berada pada kolom, ingat, sebutkan kolomnya dulu. Ya, kolomnya dulu sebutkan. Berada pada kolom D baris ke-4. Maka dikatakan berada pada sel D4. Saya ulangin. Kolomnya D dan baris ke-4, maka dikatakan berada pada sel D4. Paham ya? Oke, paham ya? Oke. Sekarang lanjut untuk slide selanjutnya. Ya, perhatikan icon-icon yang ada di depan. Nah, ini icon-icon ini. Ini adalah perintah-perintah sederhana yang sering sekali kalian lakukan. Ya, yang sering sekali kalian lakukan. Yang pertama itu adalah yang sebelah kanan, ya. Ini adalah icon dari kopi. Ya. Icon dari kopi. Jelas ya, icon dari kopi. Kemudian yang kedua, yang gambar gunting. Gambar gunting ini adalah icon cut atau potong. Dan yang terakhir, yang ketiga, gambar selanjutnya ini adalah paste atau paste. Ya, paste. Nah, apa sih fungsi-fungsinya? Kita lihat sekarang lagi fungsi-fungsinya. Kita lihat untuk cut. Cut tadi adalah gambar yang gunting, ya. Cut digunakan untuk menghapus kata, tabel, gambar, dan objek apapun. Dan objek tersebut akan dipindahkan ke tempat lain. Gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa cut itu fungsinya adalah untuk menghapus kata,
tabel atau gambar dan objek apapun, dan objek itu akan dipindahkan ke tempat lain. Jadi kita akan memindahkan ke tempat lain ya, bukan menghapus permanen tapi dipindahkan. Oke. Sekarang untuk copy. Copy adalah untuk menyalin suatu dokumen atau objek lain dari satu tempat menuju tempat lainnya. Ya. Copy adalah untuk menyalin suatu dokumen atau objek lain dari satu tempat menuju tempat lainnya. Jadi, menyalin artinya adalah memperbanyak. Ya, bukan menghapus, tapi memperbanyak. Paham? Yang ketiga, paste. Digunakan untuk menempelkan kata, tabel, gambar, dan objek apapun yang sebelumnya telah di-copy atau di-cut. Jadi, yang tadinya kita cut atau kita copy, kita letakkan di mana tujuannya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kita letakkan tujuan di mana. Nah, itulah letak menggunakan paste. Oke, sebenarnya ada pertanyaan. Seharusnya tadi Zoom, jadi ada pertanyaan timbal balik. Cuman oke, mungkin minggu depan kita lakukan Zoom. Sekarang perhatikan gambar di depan. Yaitu yang pertama adalah melebarkan kolom. Tadi ya, tadi kolom itu kan ditandain oleh huruf A, B, atau C. Ya, dan seterusnya. Nah, itu kolom bisa dilebarkan. Caranya, arahkan mouse di antara huruf, di sini adalah kolom C dan D, arahkan ke tengah-tengahnya. Nanti keluar gambar panah seperti ini. Ya, gambar panah seperti ini, panah kiri kanan. Diklik kiri, tahan geser. Nah, itu adalah cara melebarkan atau mengecilkan dari kolom. Perhatikan panahnya ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan berarti melebarkan, kalau ke kiri berarti adalah mengecilkan. Lanjut untuk melebarkan baris sama saja, cuman baris ada tadi angka ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalian arahkan misalnya di sini antara baris 3 dan 4, mouse-nya arahkan ke sini, nanti keluar panah atas bawah. Kamu geser ke atas untuk mengecilkan dan ke bawah untuk melebarkan baris. Paham ya? Cara menyimpan dokumen, misalnya dokumen dari Microsoft Excel ini. Ya. Nyimpan dokumen pertama adalah klik icon ini. Ya, jelas ya, ini icon save. Ini sebenarnya adalah gambar dari icon disket. Dulu ada namanya disket ya. Kemudian tentukan letak yang akan kamu simpan. Artinya, kamu menyimpan di mana? Apakah menyimpan di My Document? Apakah menyimpan di Drive D? Nah, itu tentukan letak file. Apakah menyimpan di flash disk? Nah, ini ya, pakai di sini. Tentukan maunya di mana. Yang ketiga, ketikkan nama file. Jelas ya, nama filenya apa? Misalnya latihan 1, latihan 2, dan seterusnya. Kemudian tekan enter. Itu adalah langkah untuk menyimpan. Saya yakin kalian sudah paham semuanya. Setelah itu kita refleksi pembelajaran, artinya adalah kita melihat dari awal dari sampai akhir tadi, ya. Yang pertama adalah Microsoft Excel merupakan kelompok dari Microsoft Office, ya. Tadi sudah dijelaskan. Excel itu adalah merupakan kelompok dari Microsoft Office. Tadi Office itu ada Word, ada Excel, PowerPoint, kemudian ada Microsoft Access, ya. Fungsinya tuh beda-beda, ya. Hei, kamu ngerti tidak? Ya, ini nanti perhatikan baik-baik, tugasnya nanti jika kamu mendengarkan atau melihat video ini, berarti kamu dapat mengerjakan tugas ini. Yang kedua, fungsi Microsoft Excel adalah untuk pengolah angka. Ya, tadi sudah saya jelaskan pengolah angka. Pengolah angka kalau Microsoft Word tadi adalah sebagai pengolah kata. Beda ya. Kemudian yang ketiga, Microsoft Excel dapat berupa tabel dan grafik. Ya, nanti Microsoft Excel itu nanti akan kita buat menjadi tabel karena kotak-kotak tadi kita lihat kotak-kotak lembar kerjanya, dan nanti bisa diaplikasikan atau dibuatkan menjadi grafik. Ya, ada grafik batang, grafik bar dan seterusnya. Yang keempat,
Apabila kita sudah mengerjakan tugas atau sudah mengerjakan di Microsoft Excel, jangan lupa untuk menyimpan file tersebut. Ya, tadi sudah disebutkan langkah-langkah menyimpannya. Ya, materi hari ini ya saya anggap selesai. Tolong perhatikan baik-baik di sini. Ya, nanti akan ada tugas. Terima kasih. Ya, saya akan melihat lagi. Ya, kita akan melihat lagi ya dari apa yang telah kalian perhatikan tadi. Ya, saya ketawa dulu lah. Hahaha. Oke, tugasnya ya, tugasnya hanya ada mungkin 5. Saya bacakan ya, perhatikan baik-baik. 1. Apa kegunaan dari Microsoft Excel? Itu 1. 2. Apa yang disebut sebagai sel? Ya, ulangin, apa yang disebut sebagai sel? 3. Apa kegunaan dari cut, copy, dan paste? Ya. 4. Tuliskan langkah-langkah menyimpan file. Saya ulangin, tuliskan langkah-langkah menyimpan file. Oke. Tugasnya hanya 4 saja. Saya beri 4 saja. Jawabannya ada di video ini. Jadi kamu mencari jawabannya hanya di video ini, ya, bukan dari yang lain. Ya, bukan dari yang lain. Kalian harus mencari di video ini. Ya, paham? Segera dikirim di GCR. Oke, terima kasih perhatiannya. Terima kasih juga sudah melihat penampilan saya yang baru ini. Ya, bagaimana kalian melihatnya nanti akan saya taruh di YouTube, ya. Terus kemudian komentar. Komentar itu adalah hadir kamu. Tuliskan di komentar kamu tentang video ini dan tuliskan nama dan kelasmu. Ya, paham? Tuliskan komentar kalian di video YouTube ini dan tuliskan nama dan kelasmu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.